Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Purwatiningsih, SPD, MM. Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM merupakan suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. SPM tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengukuran kinerja, hingga evaluasi. Dengan adanya SPM, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi, minyak, serta gas bumi. Pertamina memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui kegiatan usaha yang terintegrasi mulai dari sektor hulu hingga hilir. Seiring perkembangan perusahaan, Pertamina telah bertransformasi menjadi holding company yang membawahi beberapa subholding agar operasional perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menghadapi persaingan industri energi global. Pertamina memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1957 dengan berdirinya PT Permina. Pada tahun 1968, perusahaan berkembang menjadi PN Pertamina. Kemudian berubah status menjadi Persero pada tahun 2003. Untuk meningkatkan efektivitas bisnis, pada tahun 2020 hingga 2021, Pertamina melakukan transformasi melalui pembentukan subholding berdasarkan lini usaha. Di sini saya akan membahas terkait makna logo PT Pertamina. Selain memiliki sejarah yang panjang, ternyata PT Pertamina juga memiliki logo yang mengandung filosofi dan nilai-nilai perusahaan. Dari segi warna, biru melambangkan sifat andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Warna hijau melambangkan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan, sedangkan warna merah melambangkan keuletan, ketegasan, serta keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, ternyata selain warna, simbol grafis pada logo PT Pertamina juga memiliki makna tersendiri nih teman-teman. Bentuk anak panah menggambarkan aspirasi perusahaan untuk terus bergerak maju, berkembang, dan progresif. Bentuk tersebut juga membentuk huruf P yang merupakan inisial dari Pertamina. Sementara itu, 3 elemen berwarna pada logo melambangkan keberagaman wilayah Indonesia yang menjadi cakupan pelayanan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional. Dengan filosofi tersebut, logo Pertamina tidak hanya berfungsi sebagai identitas perusahaan, tetapi juga mencerminkan komitmen PT Pertamina untuk menjadi perusahaan energi yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Pada saat ini akan dijelaskan mengenai visi misi dan tujuan PT Pertamina. Visi Pertamina adalah menjadi perusahaan energi yang mengedepankan ketersediaan, ketahanan, dan keberlanjutan energi. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pertamina memiliki beberapa misi utama, yaitu menjalankan bisnis minyak, gas, dan energi terbarukan secara terintegrasi dan profesional, mengelola usaha secara berkelanjutan serta ramah lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan, dan membangun sinergi hulu hingga hilir yang efisien guna menjamin pasokan energi nasional. Selain itu, tujuan Pertamina adalah menyediakan energi yang tersedia, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai tata nilai perusahaan. Pada kasus ini, PT Pertamina memiliki tata nilai perusahaan yang direpresentasikan ke dalam pedoman kerja 6C, yaitu yang pertama, clean, operasional dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, anti suap, dan menjunjung tinggi integrasi serta tata kelola korporasi yang baik. Yang kedua ada kompetitif, mengedepankan daya saing secara global, sadar biaya, dan mengapresiasi pencapaian kinerja. Yang ketiga, confident, pionir pencontohan reformasi sistem BUMN dan berkontribusi terhadap ekonomi makro.
Yang keempat, customer focus, berkomitmen tinggi menghadirkan standar pelayanan energi terbaik kepada masyarakat. Yang kelima, komersial, menitik beratkan orientasi komersial bisnis yang sehat dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Yang keenam, ada capable, memiliki kapasitas sumber daya manusia atau SDM yang terus ditingkatkan kapabilitas keahliannya. Jadi yang pertama, pada struktur organisasi, kita memiliki top manajemen yang di dalamnya terdapat peran direktur dan wakil direktur, di mana tugas direktur utama yaitu memegang kendali penuh atas arah strategis perusahaan dan membuat keputusan, dan dilanjutkan dengan wakil direktur utama, mendukung direktur utama dalam mengelola operasional harian. Lalu selanjutnya di jajaran direktur holding ada direktur strategis portofolio dan pengembangan usaha yang memiliki peran bertanggung jawab merumuskan arah bisnis jangka panjang. Selanjutnya yang kedua, direktur logistik dan infrastruktur memiliki peran mengelola aset fisik strategis dan merancang kendala rantai pasok atau supply chain. Yang ketiga, direktur keuangan memiliki peran mengendalikan tata kelola finansial, arus kas, alokasi anggaran, dan pelaporan keuangan. Yang keempat, direktur sumber daya manusia atau SDM, merancang kebijakan mulai strategis rekrutmen talenta, pengembangan kepemimpinan, manajemen kinerja, hingga membangun budaya kerja yang adaptif. Yang kelima, direktur manajemen risiko, bertugas mengidentifikasi, mengukur, dan merancang mitigasi atas berbagai risiko korporasi agar tidak mengganggu pencapaian target perusahaan. Yang keenam, direktur transformasi dan keberlanjutan bisnis, memimpin program perubahan fundamental di dalam organisasi. Yang ketujuh, direktur penunjang bisnis, membawahi fungsi-fungsi pendukung krusial di luar inti bisnis operasional yang memungkinkan sistem berjalan, seperti teknologi informasi, urusan hukum, manajemen fasilitas, dan sistem pengadaan korporat. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam struktur subholding, di mana di dalam subholding ini terdapat beberapa sektor yaitu upstream, downstream, power, dan NRE, gas dan marine logistik, di mana perannya yaitu mencetak laba operasional di sektornya masing-masing. Selanjutnya AP Service atau portfolio, entitas anak perusahaan AP yang berfokus memberikan layanan pendukung. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. PT Pertamina menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting melalui penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP setiap tahunnya. RKAP berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pendapatan, biaya operasional, dan investasi guna mendukung pencapaian target perusahaan. Sumber pendapatan utama Pertamina berasal dari berbagai kegiatan usaha sektor hulu dan hilir, minyak dan gas bumi, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga distribusi energi kepada masyarakat. Selain itu, Pertamina terus mengembangkan bisnis energi baru dan terbarukan sebagai upaya mendukung transaksi energi dan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Pertamina secara rutin mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis Pertamina disusun untuk mendukung visi perusahaan sebagai perusahaan energi nasional yang mampu bersaing di tingkat global. Strategi perusahaan difokuskan pada pengembangan bisnis hulu, hilir, serta energi baru dan terbarukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pertamina melakukan transformasi organisasi melalui pembentukan subholding agar setiap unit bisnis dapat bekerja lebih fokus, efektif, dan efisien. Pertamina juga menyusun perencanaan operasional tahunan yang mencakup target produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya. Perusahaan memanfaatkan teknologi digital dan manajemen risiko untuk membantu perusahaan memantau kinerja dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Yang pertama, strategi perusahaan PT Pertamina dijalankan melalui subholding dan anak perusahaan yang mengelola bisnis dari hulu hingga ke hilir. Yang kedua, pengukuran kinerja. Kinerja diukur menggunakan Key Performance Indicator atau KPI yang mencakup aspek keuangan, operasional, keselamatan kerja, dan lingkungan. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja perusahaan PT Pertamina dilakukan secara berkala melalui laporan triwulan, tahunan untuk mengetahui tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan. Yang keempat, PT Pertamina juga menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG serta pengawasan dari auditor independen dan pemerintah untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait pengawasan dan evaluasi kinerja, di mana pengawasan terhadap kinerja perusahaan dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang melibatkan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan audit internal. Selain pengawasan internal, Pertamina juga diawasi oleh auditor independen, pemerintah, dan pemegang saham. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala melalui laporan triwulanan dan laporan tahunan guna memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan membahas terkait Good Corporate Governance. Dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen, Pertamina menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik, yang mana prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik, menjaga reputasi perusahaan, serta mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di sini ada perbandingan kondisi dan teori. Berdasarkan hasil analisis, penerapan sistem pengendalian manajemen di PT Pertamina secara umum telah sesuai dengan teori. Hal ini terlihat dari adanya perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, penggunaan Key Performance Indicator, serta pengawasan melalui audit internal dan eksternal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti perbedaan tingkat konsistensi antar unit kerja, kompleksitas bisnis yang mencakup sektor hulu hingga hilir, serta tantangan dalam koordinasi dan standarisasi pengendalian. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina telah menerapkan sistem pengendalian manajemen secara cukup baik melalui perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja menggunakan Key Performance Indicator, serta pengawasan melalui audit internal dan eksternal. Penerapan sistem tersebut membantu perusahaan dalam mengendalikan aktivitas operasional, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan SPM di PT Pertamina secara umum telah sesuai dengan teori yang dipelajari dalam sistem pengendalian manajemen. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti kompleksitas kegiatan operasional dari hulu hingga hilir, perbedaan konsistensi antar unit kerja, dan perlunya penguatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan penguatan sistem agar penerapan SPM dapat berjalan lebih optimal dan mendukung keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi